Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali. Shalom semuanya, damai sejahtera menyertai kita semuanya ya. Saya percaya kasih setia Tuhan tak pernah berhenti, selalu ada untuk kita. Ya, apapun keadaan Anda, apapun yang sedang Anda alami, Tuhan selalu ada buat Anda. Dan kita percaya ketika Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, namanya mujizat itu pasti terjadi. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Ya, ini adalah bagian yang ketiga. Kita akan bicara tentang disilusi. Ya, tentang disilusi. Apa yang boleh kita pelajari selama ini? Ya, apa yang disebut disilusi kita ngerti ya? Adalah ketika kita berpikir, ya, lalu apa yang kita pikirkan, kita rancangkan, kita inginkan, lalu tidak terjadi. Ya, disitulah orang kena disilusi. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan yang bukan sumbernya dari Tuhan itu kadang-kadang disebut ilusi, ya. Nah, orang yang berilusi, berangan-angan, mengharapkan sesuatu karena dia pengen, ya, lalu nggak kesampaian, akhirnya kecewa, kena disilusi. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar, ya, sebagai anak-anak Allah. Kita sekarang belajar dari pohon kehidupan. Kita tidak lagi dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Semakin kita tahu, semakin banyak kita pengen. Dan semakin kita akan cenderung untuk bisa menjadi orang yang kena disilusi. Ya, kenapa? Karena Anda belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi kalau orang belajar di bawah pohon kehidupan, beda, saudara. Apa artinya belajar di bawah pohon kehidupan? Hidup dalam pewahyuan. Apa kata Tuhan? Ya, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda rasakan, jangan dipikirkan sendiri. Ada Tuhan. Nah, bukan kebetulan ini hari bulan Desember, ya, semua orang merayakan Natal. Ya, Natal merayakan Yesus datang ke dunia, masuk ke dalam hati kita, betul? Sekarang di dalam diri Anda itu ada Tuhan Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Libatkan Dia dalam segala sesuatu. Jadi apapun yang kau alami, coba compare dengan Dia. Bapak, kenapa seperti ini? Ya lah, bagaimana caranya? Lah nanti Anda akan mendengar pimpinannya, Anda akan mendengar tuntunannya. Lah orang-orang yang mendengar pimpinan dan tuntunan daripada Allah, itulah yang disebut sebagai hidup di dalam pewahyuan. Amin. Nah, saudara, kalau kita hidup dalam pewahyuan di bawah pohon kehidupan ini, nanti dampaknya saudara apa? Ya, akan ada perubahan cara memandang. Ya, ada perubahan cara memandang. Antara orang yang hidup di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat dan orang yang hidup di bawah pohon pengetahuan bawah pohon kehidupan, nanti cara memandang sesuatu yang sama, cara memandang pengertiannya berbeda. Ya, pengertiannya berbeda. Kenapa, saudara? Karena orang yang di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah orang yang berpikir untuk mencari solusi hidup. Namun orang yang hidup di bawah pohon kehidupan itu adalah orang yang punya iman. Mereka percaya ada Tuhan dan Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Amin. Nah, jadi boleh disimpulkan seperti ini. Orang yang hidup di dalam terang akan memandang dirinya dan sesamanya dengan cara yang berbeda dengan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Amin. Nah, secara fisik saudara ya, kalau Anda ada di tempat gelap sama Anda ada di tempat terang, melihat sesuatu objek yang sama, kira-kira cara memandang Anda berbeda ya, penilaian Anda berbeda, bukan? Kenapa? Karena situasinya. Yang satu ya, Anda saat dalam situasi gelap. Yang satu ada dalam situasi terang.
Ketika Anda ada di dalam kegelapan, segala sesuatu itu Anda kira-kira, betul? Anda tafsirkan. Karena Anda tidak mendapatkan penjelasan. Anda mencoba untuk menebak saja. Oh, kira-kira yang saya pegang ini seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tapi ketika lampu Anda nyalakan, lalu terang itu ada, dan menerangi ruangan itu, Anda baru tahu sebenarnya tentang benda itu. Betul? Ya. Nah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan kadang-kadang melihat masalah berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam terang. Kenapa, saudara? Nah, disitulah terang itu menolong, ya, menolong untuk memperjelas segala sesuatu, sehingga orang-orang yang hidup di dalam terang itu melihat segala sesuatunya dengan jelas, tepat, dan benar. Amin. Nah, orang yang hidup dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat sesuatu dengan tepat. Ya, bahkan kadang-kadang penilaiannya cenderung untuk menilai dengan salah. Ya, penilaiannya cenderung salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memastikan hal tersebut. Ya, nah, terus standar dan ukuran yang dipakai juga begitu ya, mengukur diri sendiri dan orang lain akan berubah juga. Nah, siapa yang sudah merasakan ketika hidupmu diterangi oleh kebenaran firman, selama beberapa tahun ini kita belajar di dalam online discipleship, belajar dalam pemuridan, banyak firman yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, penilaian Anda mulai berubah, bukan? Ya, penilaian Anda mulai berubah ya. Dulu kalau melihat orang yang repotin Anda gitu, rasanya ih, gila, kok ada ya orang kayak begitu. Ya, Anda sebel banget gitu ya. Tapi sekarang Anda enjoy ya. Puji Tuhan, ada target orang yang boleh kami layani. Walaupun repotin Anda sama gitu ya. Tapi penilaian Anda berbeda. Kenapa? Karena mata hatimu mulai diterangi. Anda hidup di dalam terang itu. Tahu targetnya, ya. Tahu tujuannya. Beda, saudara. Kalau orang-orang yang hidup dalam kegelapan, segala sesuatu itu pokoknya kalau nggak menguntungkan dirinya, nah pokoknya itu semuanya. Ya, standarnya seperti itu. Dalam menilai diri sendiri, juga menilai orang lain. Nah, pastikan Bapak Saudara, kalau Anda menilai diri Anda sendiri, jangan pernah dalam kondisi Anda sedang ada dalam kegelapan, lalu Anda menilai siapa diri Anda. Tapi ketika Anda ada di dalam terang, hidup dalam kebenaran, Anda mulai menilai dan memastikan siapa Anda sebenarnya, disitulah Anda akan melihat sebenarnya itulah yang tepat seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Betul? Saya kadang-kadang menasihati beberapa orang, kalau Anda sedang marah, jangan ambil keputusan. Betul? Ini contoh ya secara umum. Kalau Anda sedang marah, emosi, jangan mengambil keputusan. Ujung-ujungnya apa? Menyesal, betul? Benar. Ujung-ujungnya menyesal. Nah, orang marah itu ada di dalam kegelapan. Coba ketika orang marah, ngerti nggak plannya ke depan? Nggak ngerti. Yang penting apa? Apa yang saya rasakan hari ini, itulah yang aku putuskan. Tanpa berpikir panjang seperti itu. Nah, itu gambaran orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya, contoh gampangnya orang marah itu. Kalau mengambil keputusan itu melihatnya, memutuskan segala sesuatu selalu salah. Ya, nah harus slow down dulu ya, harus hatinya itu tenang gitu ya. Nanti kalau udah tenang gitu, ambil keputusannya. Keputusannya penuh dengan pertimbangan, ya. Dan biasanya lebih bijaksana dibanding ketika orang sedang marah seperti itu. Nah, pastikan kita menilai hidup untuk diri kita sendiri maupun orang lain dalam kondisi ada di dalam terang supaya ukurannya tepat. Amin. Nah, dengan sendirinya ia akan merasa canggung. Ini orang yang sudah hidup di dalam terang ya, maksudnya. Dengan sendirinya ia akan merasa canggung bila terus memandang dirinya tinggi, lebih dari orang lain. Atau ya, merasa canggung bila terus memandang dirinya sombong.
Merasa canggung bila terus memandang dirinya angkuh. Merasa canggung bila terus memandang dirinya suka menghina dan merendahkan, egois dan sebagainya. Ya. Jadi ketika terang itu menerangi Anda, perkara-perkara seperti itu, sombong, angkuh, gitu, egois, segala macam itu akan membuat Anda enggan untuk melakukannya. Kenapa? Kenapa aku begitu sombong? Kenapa aku begitu angkuh? Betul? Kapan itu terjadi? Ketika Anda diterangi, betul? Ketika terang itu menunjukkan hal yang keliru di dalam kehidupan Anda, disitulah Anda akan mulai canggung, betul, untuk melakukan hal-hal yang sering Anda lakukan di dalam kegelapan itu. Ya, nah, saudara, bukan hanya itu saja. Ya, kehidupan yang diterangi itu juga akan mengubah, juga motivasi. Hidup akan berubah menjadi orang yang sederhana, tidak punya ambisi lagi selain mencari yang berkenan kepadanya. Amin. Siapa di sini yang masih semangat 45 dalam berambisi? Ya, wah saudara, itu kadang-kadang kalau saya melihat orang yang berambisi seperti itu tuh, nah, biasanya dalam penglihatan atau pengertian rohani, ya Tuhan kadang menyatakan di dalam dirinya itu ada roh Doraemon misalnya, ya. Anda tahu roh Doraemon? Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, gitu. Selalalalala, gitu. Ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Nah, saudara, itulah saudara, orang-orang yang berambisi itu mengejar, motivasinya banyak, segala sesuatu pasti ada motifnya. Dia lakukan itu dibalik, dia melakukan, menolong atau apapun juga itu ada motivasinya. Nah, saudara, ketika Anda diubah, dididik dalam buah, di dalam pohon, di bawah pohon tentang apa? Di bawah pohon kehidupan ini, nanti Anda akan berubah. Selain Anda canggung untuk sombong, ya, marah dan sebagainya, Anda juga menjadi orang yang sederhana. Sederhana, bukan pasrah, bukan. Ya, orang pasrah itu orang lemah, ya. Nah, tapi orang yang sederhana ini lain. Dia mengerti porsinya, tidak melampaui apa yang dipercayakan. Tidak melampaui kehendak Allah di dalam dirinya. Nah, orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Nah, gitu ya. Nah, saudara, apa artinya itu? Punya hati sederhana. Ya, nggak serakah. Orang yang bermotivasi, ya, motivasinya ambisinya tinggi, biasanya mereka nanti akan dihinggapi roh serakah. Nggak puas dengan ini, ya, kalau bisa menguasai yang lainnya dan juga sebagainya. Tapi orang yang sederhana, yang tidak punya ambisi lagi, biasanya ambisinya nanti akan dialihkan. Semangatnya itu tidak pudar, tapi arahnya sekarang berubah. Bukan mengejar kepuasan diri, bukan mengejar kesenangan, bukan mengejar dunia, tapi mengejar Tuhan. Ya, sampai pengen tahu tentang kehendak Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, inilah yang mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena mereka sekarang menjadi manusia baru, ciptaan baru, punya cara memandang yang baru pula. Ya, kita baca ayatnya dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Yuk kita baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Adam disebut sebagai makhluk berdosa karena dia ada dan belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Betul? Nah sekarang Paulus bilang, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. Enggak lagi dididik di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ya hidup di bawah ya,
bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekarang kita mulai bergeser. Cara memandangnya. Kita ini bukan hidup bagi dosa lagi. Tapi sekarang kita ini hidup bagi Allah. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, nah saudara, disinilah mengalami perubahan, ya, cara mengukur, cara menilai seorang dan yang lain, ya, tidak menurut ukuran manusia. Apa artinya, saudara? Mengukur menurut ukuran manusia dan mengukur menurut ukuran bukan manusia atau menurut ukuran Allah itu bagaimana? Contoh, ya, di dalam Alkitab ada dua kelompok, ya, atau dua orang yang menilai satu orang, ya. Ada seorang yang memang sudah dinyatakan ada barang buktinya, ketangkep basah, berzina, ya. Dibawalah oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan Tuhan Yesus. Lalu ahli Taurat dan orang Farisi itu bilang begini, menurut hukum Taurat, orang ini yang sudah ketangkap ini, melakukan perzinahan ini, harus diseret keluar, dilempari batu sampai mati. Itu aturan Taurat. Ya. Lalu ahli Taurat orang Farisi tanya kepada Tuhan Yesus, menurut kamu bagaimana? Cara memandang kami tentang orang berdosa itu harus dilenyapkan. Sekarang menurutmu bagaimana? Kamu kan terkenal dengan hukum kasihmu itu loh. Nah, hukum kasih itu bunyi apa? Ya, ketika Tuhan Yesus, ya, ditanya seperti itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia nggak langsung menjawab. Yesus menunduk, ya, jongkok di tanah, lalu menulis di tanah, ya, nggak tahu tulisannya apa, karena Alkitab juga nggak memberitahu tentang apa yang ditulis. Yesus nulis atau gambar juga nggak ngerti. Tapi Alkitab hanya bilang dia menulis di tanah, bukan? Sampai akhirnya ahli Taurat orang Farisi itu keki, ya, ayo cepat, saya harus melakukan tugas di sinagog nih loh, you know? Itu ada pelayanan tuh, ayo Tuhan cepat jawab, gitu. Nah, karena didesak seperti itu, akhirnya Tuhan Yesus bangkit, berdiri, lalu memberi jawaban kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau menurut kamu, kan orang seperti ini harus dilenyapkan, bukan? Iya, ada undang-undangnya, ya, ada KUHP-nya, menurut Taurat pasal ini. Wah, ya, orang ini harus dilenyapkan. Nah, itu menurut kamu, cara memandang kamu. Menurut aku begini. Nah, sekarang dengar baik-baik. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan menghukum dengan cara melempari orang ini dengan batu yang pertama kali. Itu jawaban Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Aneh bin ajaib. Orang yang tadinya sudah mempersiapkan batu itu, ya, nah, bawa dari rumah atau ketemu di jalan itu, satu persatu mereka meninggalkan batunya di situ, lalu pergi pulang semuanya. Akhirnya hanya Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Nah, Anda tahu, ya, tadi kan Tuhan Yesus bilang ini, siapa yang nggak berdosa? Tuhan Yesus kan nggak berdosa. Artinya, Tuhan Yesus sekarang boleh dong melempari perempuan itu dengan batu, betul? Apalagi, saudara, batu yang sudah ditinggalkan oleh ahli Taurat orang Farisi itu kan cukup banyak numpuk di situ. Jadi Tuhan Yesus boleh melempari berapa batu pun sampai tertimbun. Tuh. Nah, tapi saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, dengar, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Aku mengampunimu. Nah, kenapa, saudara? Yesus punya cara memandang yang berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena Yesus berdiri di satu hukum, namanya hukum kasih.
Sementara ahli Taurat, dia berpegang pada prinsip Taurat yang kaku itu. Harus mati, harus begini. Pokoknya kalau udah bilang harus itu udah kena radiasi Taurat namanya. Ya, harus. Ya. Nah, sekarang kita ini kan orang-orang yang dipimpin oleh Roh, betul? Nah, firman mana yang Tuhan nyatakan, itu yang berlaku hari itu. Enggak semua logos itu boleh Anda terapkan pada seseorang pada setiap hari. Memang logos itu kebenaran firman Tuhan. Tapi itu bukan merupakan satu tuntunan atau arahan hidup. Betul? Anda harus mengetahui prinsip-prinsip aja. Tapi saudara, ya, di sini ayat mana yang harus Anda terapkan kepada siapa, kapan, itu harus Roh Kudus yang menunjukkan ayat itu. Amin. Jangan seenak-enak kita. Kadang-kadang kita kan gitu, ya. Kan ada ayatnya. Lalu cari ayatnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menyatakan penghukuman atau keputusan menyerang orang. Siapa yang masih seperti itu? Ayo, ya. Benar kan? Nah, kalau Anda masih melakukan seperti itu, Anda tak ubahnya seperti ahli Taurat. Tahu firman untuk menyerang menurut keinginanmu. Ya, tahu firman ya untuk membinasakan sesamamu. Keputusan siapa? Keputusan Anda. Tapi Anda seolah-olah menjalankan firman hukum itu. Nah, Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus bukannya merombak atau menghilangkan Taurat, tidak. Tapi Tuhan Yesus tahu ayat mana ya dari semua hukum itu yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya. Kenapa begitu? Karena cara memandangnya berbeda. Nah, saudara, kita perhatikan ukurannya. Paulus bilang, ketika aku dulu belum ikut Yesus, cara memandangku berbeda dengan hari ini. Dulu aku memandang menurut ukuran manusia, tapi sekarang tidak lagi. Loh? Ya. Nah, kenapa, saudara? Yesus kok bisa mengampuni orang yang harus dihukum itu? Karena cara memandangnya berbeda. Ahli Taurat, orang Farisi, pokoknya kalau lihat kuman, ya, lihat orang salah seperti itu, pokoknya lenyapin aja. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Ya, dia datang untuk memulihkan, betul? Dia datang untuk menyelamatkan. Jadi di hatinya Tuhan Yesus cuma satu. Apakah orang itu masih bisa diselamatkan? Apakah orang itu masih bisa diubah? Adakah sedikit pijakan atau alasan untuk mengubah orang itu atau tidak? Ketika ditemukan ada, Tuhan Yesus akan berupaya untuk menyelamatkan orang itu, walaupun harus melanggar aturan Taurat itu. Nah, di sini ya, itu hatinya Yesus. Ternyata cara memandang Yesus itu beda dengan ahli Taurat orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus itu memandang orang berdosa itu dengan berpikir seperti ini. Ya, memang dosa itu harus dihapus. Dosa itu harus dikeluarkan. Dosa itu harus dilenyapkan. Tapi orang berdosa itu jangan sampai binasa. Amin. Kalau boleh orang berdosa itu percaya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan misinya yang disuruh oleh Allah Bapa, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Cara memandangnya berbeda. Amin. Nah, saudara, punya cara pandang yang berbeda. Ketika Anda melakukan seperti itu, Anda sedang punya standar yang benar. Ada dua standar, ya, standar hukum, yaitu hukum Taurat dan hukum anugerah. Hukum Taurat sudah menjadi bagian hidup semua orang, walaupun tak pernah membaca kitab Taurat itu sendiri. Nah, di dalam hukum Taurat itu mencakup apa saja? Tentang rasa keadilan, tentang menuntut hak,
dan penghormatan itu adalah bagian dari aturan-aturan Taurat yang sudah ada di dalam hati setiap orang, betul? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang rasa keadilan, menuntutan hak, penghormatan, dan semua orang semua akan setuju. Karena apa? Itu aturan yang umum, yang ada terkandung di dalam Taurat yang sudah dipahami oleh setiap manusia itu. Nah, di sini ada tersinggung, ada marah, ada geram, balas dendam yang sangat menghabiskan energi ketika Anda ada di daerah hukum Taurat itu. Tapi dengan bertobat dan rela melepaskan semua tabiat daging itu, orang akan beralih ke dalam hukum anugerah. Kenapa orang tersinggung? Kenapa orang marah? Kenapa orang geram? Kenapa orang pengen balas dendam dan menghabiskan energi? Karena mereka menuntut rasa keadilan, menuntut hak, menuntut penghormatan, betul? Yang ada di dalam bagian aturan-aturan Taurat yang sudah lama tertanam di dalam diri manusia itu. Betul? Ya, itu buang energi yang luar biasa. Ya, sehingga Anda jadi orang yang gampang tersinggung, marah, geram, balas dendam dan sebagainya. Amin. Nah, Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 15 sampai 16. Dia mengatakan membandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Dia berkata seperti ini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Tapi aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Tuh? Lihat saudara ya. Cara bereaksinya. Ya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Artinya apa? Kamu menilai, menghakimi, menghukum orang sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Sesuai dengan apa yang kamu pertimbangkan. Sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Loh? Makanya mereka membuktikan ya dengan cara mendatangkan saksi, barang-barang bukti dan sebagainya. Itu pengadilan-pengadilan di dunia seperti itu, bukan? Mencari fakta, kebenarannya dengan mengkais-kais, gitu loh. Lah, ya loh. Untuk apa? Supaya memperkuat argumennya. Nanti kalau saksinya, barang buktinya sudah dihadapkan, sudah diajukan, ada di pengadilan itu, lalu berdasarkan pertimbangan, lalu para hakim itu akan berkumpul. Ya, setelah kami tinjau, setelah kami pertimbangkan, enggak ya? Setelah kami rumuskan, akhirnya kami memutuskan seperti ini. Ya. Jadi keputusan yang dibawa, keputusan yang diambil, keputusan yang dinyatakan itu dasarnya apa? Sebuah pertimbangan. Pertimbangan dari apa? Dari bukti, betul? Pertimbangan dari saksi, pertimbangan dari interogasinya dan sebagainya. Nah, jadi pertimbangan. Kalau ditanya nih, si hakim yang menyatakan, menghukum, ya, kalau tanya, apakah Bapak tahu sendiri? Ya enggak. Betul enggak? Hakimnya tahu enggak? Enggak. Betul? Tapi seperti ini dijunjung tinggi loh. Nah, semua hukum itu sebenarnya akarnya Taurat semuanya. Waktu memutuskan harus ada bukti argumen yang kuat. Ya, lalu itu menjadi bahan pertimbangan. Dari hasil pertimbangan rumusan itu dia putuskan sesuatu untuk apa? Menghukum seseorang atau membebaskan seseorang. Ya. Nah, beda ya. Kalau hukum kasih itu beda, Saudara. Kasih itu menutup segala sesuatu. Ya. Bagaimana bisa mengubah orang? Itu hatinya seperti itu. Ya.
Bagaimana orang bisa berubah kembali kepada Allah. Sehingga di dalam kasih itu di backup dengan hukum yang berkata, walaupun dosamu merah, ya, walaupun dosamu itu besar, tapi kasih Allah lebih besar daripada semua dosamu. Kasih Tuhan itu ya sangat tinggi, sangat lebar, sangat dalam, sangat luas. Nah, hukum kasih itu seperti itu. Jadi targetnya bukan menghukum. Targetnya adalah untuk mengubah seseorang. Untuk menyelamatkan seseorang. Memang ada konsekuensi sih, gitu ya. Tapi konsekuensi itu tidak memberatkan orang itu. Kasih itu melepaskan orang, betul? Dari segala sesuatu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita mulai belajar, ya. Sebenarnya standar hukum apa yang Anda gunakan ketika Anda mulai melakukan sesuatu? Apakah Anda ada di dalam standar hukum Taurat atau Anda sudah berpindah ada di dalam standar hukum anugerah? Jadi ketika Anda ya mulai penuh dengan menuntut rasa keadilan, adilnya kan begini. Nah, adilnya kan begini, tuntutannya ada ya. Allah itu adil. Ya. Tapi di sini yang dipersoalkan bukan adilnya, itu bukan. Tuntutannya. Ketika orang menuntut harus adil, harus adil, harus adil. Nah, adil itu kebenaran. Tapi karena dituntut, tuntutannya itulah orang yang menuntut itu ada di bawah yurisdiksi hukum Taurat. Ya, menuntut hak, ini kan hak gua. Betul nggak? Beda dengan Yesus ya. Walaupun dia Allah, dia tidak mempertahankan haknya. Betul? Sebagai Allah yang milik yang dipertahankan. Kenapa? Karena Yesus pakai standar kasih. Itu bedanya, saudara. Ya, itu bedanya. Kenapa Yesus bisa menilai perempuan itu yang berzina beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Karena Yesus berpijak pada hukum anugerah, sementara orang Farisi dan ahli Taurat dia ada di berpijak di standar hukum Taurat. Amin. Nah, saudara, ada hukum lagi nih. Ya, kalau orang berpikir secara Taurat, akan cenderung jadi orang yang paling hemat. Ya, dari kecil, ketika Anda SD ini contoh sudah mulai bisa baca tulis ya. Tulis SD saya, sekarang anak TK sudah bisa baca tulis. Zaman saya sekolah, SD kelas 1 ya, baru diajar ini Budi, ini Bapak Budi ya, kakaknya Budi namanya Wati, tetangganya nggak tahu karena nggak ada namanya ya. Nah, kira-kira begitu ya. Baru tahu gitu ya, nanti suruh apa ya, nulis gitu. Nah, mulai di kelas-kelas gitu ada tulisan ya. Salah satunya begini ya. Apa namanya? Bersih pangkal sehat gitu ya. Bersih pangkal sehat gitu ya. Lalu ada lagi tuh gitu ya. Rajin pangkal pandai gitu ya. Nah, terus ada lagi satu, hemat pangkal kaya gitu ya. Itu saya dengar, saya baca sejak saya SD. Hemat pangkal kaya. Lalu dijabarkan, itu enggak ya? Nah, jangan lebih besar pasak daripada tiang, gitu. Kalau enggak, tiangnya roboh. Ya, nah, saudara, itu diajarkan seperti itu. Nah, saudara, malam hari ini kita lihat, ya, apa yang pernah Anda dengar, ya, secara umum seperti itu, dengan apa yang dikatakan oleh Allah, ya. Amsal pasal 11 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. Amsal pasal 11 ayat 24. Nah, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, perhatikan saudara. Kalimat ini kalau Anda ya bagikan, Anda katakan kepada orang dunia.
Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bisa diterima enggak? Enggak bisa. Ya, saudara. Ya. Makanya saudara, kamu itu jangan boros. Hematlah. Ya toh? Kalau gaji masih segitu jangan makan yang enak-enak. Makan bubur aja dulu. Ya toh? Jadi beras sejimpit gitu, Anda masak tuh airnya 2 liter gitu. Ya. Nah, kurang kenyang tuh airnya tambahin lagi 4 liter. Makan bubur gitu ya. Nggak usah pakai ikan, nggak usah pakai ikan asin atau apa daging. Kasih garam aja secukupnya. Jangan kebanyakan bludek nanti. Ya. Nah, udah. Ya. Cukup itu. Ya. Nah, itu kadang-kadang jadi itu nasihat dari kakek moyang kita ya, kadang-kadang gitu ya. Ya, kalau belum berhasil ya makanlah bubur. Nanti kalau udah berhasil baru begini gitu ya. Nah, saudara, hemat pangkal kaya. Gak iran saudara ya. Banyak orang berpikir kalau aku nggak menghemat, aku nggak irit, aku nggak pelit, kapan aku kaya? Makanya orang-orang kaya kadang-kadang itu kena virus pelit bin pedit. Kenapa? Ditanamkan untuk pengen jadi kaya itu harus modalnya irit, gitu ya. Tapi Alkitab beda, saudara. Alkitab berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang ngomong? Orang paling berhikmat di bawah kolong langit namanya Salomo. Berdasarkan riset, ya, Salomo itu melihat ada orang ngiritnya luar biasa. Betul nggak ya? Udah ngirit ben pedit gitu ya. Tapi tetap miskin. Ya, selalu berkekurangan. Tapi Salomo juga ngomong, ada orang yang suka menyebar harta, ya, hidup penuh dengan belas kasihan membantu sesama, tapi hidupnya ya dia bertambah kaya. Kok bisa? Bisa. Betul ya? Kenapa? Dasarnya Anda kaya karena Tuhan. Orang yang hidup di bawah hukum kasih itu di backup oleh Tuhan. Tapi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka di backup oleh jiwanya, kekuatannya sendiri. Asal kamu mau. Betul nggak ya? Hukum yang kamu mengerti itu harus diperjuangkan. Itu di dalam Taurat. Tapi di dalam kasih, Anda hanya melihat, Anda hanya merasakan dorongan-dorongan dari Allah melalui Roh Kudus apa yang harus Anda kerjakan. Amin. Ayo coba mulai ya. Kalau Anda hari ini udah ngirit pelit ben bedit kok nggak kaya-kaya, coba rubah. Ya, mulai banyak nyebar harta. Tapi terus jangan terus Anda pergi ke, ada kan dulu yang bikin acara itu naik pesawat atau helikopter gitu, dari atas kopernya dibuka duitnya tembar gitu. Bukan yang begitu, tadi sensasi itu. Ya, naik dari Monas gitu, sebar gitu. Enggak, bukan itu. Tanya Tuhan. Tuhan, siapa yang harus aku bantu? Enggak, Tuhan, siapa yang harus diberkati? Nanti Tuhan akan menuntun. Ya, Anda akan dijadikan bendaharanya Allah. Kalau Anda bendaharanya Allah, Tuhan akan mempercayakan hartanya kepada Anda, bukan? Ngerti sudah maksud saya? Kalau Anda dipercaya oleh Tuhan menjadi bendaharanya, itu harta kerajaan surga. Anda boleh kelola. Karena Anda dipercaya. Itu yang membuat Anda kaya nantinya. Betul? Itu prinsipnya seperti itu. Bisa menjadi orang yang dipercaya karena Anda punya hati. Betul? Nah, hati yang rela memberi. Matius pasal 5, ayat 38 sampai 39. Nah, ini perbandingan antara hukum Taurat dan hukum anugerah lagi.
Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin. Hukum Taurat selalu mengajarkan untuk membalas. Tapi harus adil. Kalau kamu ditonjok rontok gigimu satu, kamu boleh balas. Tapi nggak boleh rontokin dua. Kalau sampai Anda balas rontok dua, nanti yang Anda tonjok itu bisa minta kembalian. Kurang satu nih, tonjok balik. Nah, nggak boleh gitu. Satu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu nggak tahu. Anda dirontoki gigimu berapa? Nah, dua itu. Anda punya boleh itu rontokin giginya dia dua juga boleh karena gigi ganti gigi. Dan itu nggak disalahkan di Taurat. Kenapa? Adil, betul nggak? Adil ya. Jadi Anda hilang dua, Anda menghilangkan dia punya dua, ganti dua. Betul ya? Itu adil. Tapi hukum kasih beda. Aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat kejahat kepadamu. Betul? Jadi kalau dijahatin, jangan dilawan. Ya, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Nah, persoalannya Anda punya pipi atau tidak? Nah. Ada teman saya dulu ya, waktu sekolah Alkitab, dia bilang gini, ayat ini bagus ya. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi kalau sudah dua-duanya ditampar, Pak, sudah nggak punya pipi, gue bales nih. Kenapa pipinya habis? Udah kanan, udah kiri. Wah, saya bilang ya, teman saya dari Manado itu lucu-lucu kadang-kadang gitu ya. Pokoknya kalau dia sudah kelewat, gua hajar. Apakah seperti itu? Enggak. Gitu. Nah, saudara, maksudnya di sini apa? Jangan menuntut balas atau menuntut keadilan. Nah, saudara, ketika kita ya, dididik di bawah pohon kehidupan seperti ini, pasti otak Anda ruwet ya. Nggak bisa terima ya. Wah, gimana ini? Gitu. Aku ini masih waras, Pak. Gitu. Pasti begitu. Ya. Nggak bisa, Pak, seperti ini. Ya. Ini mimpi. Ini hanya terjadi di kayangan, Pak. Gitu. Nanti di surga. Tapi di bumi nggak bisa. Gitu. Nah. Nah, ketika Anda mengalami kondisi seperti itu yang disebut Anda sedang kena perbenturan pikiran. Amin. Jadi pikiran Anda membentur. Nah, di sini Allah Bapa berkata, berpesan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang sedang mengalami perbenturan dalam pikiran ini, Bapak katakan begini, perhatikan anakku, sebuah pikiran yang terluka tak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi atau berdebat. Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan anakku, sebuah pikiran yang terluka karena mengalami benturan itu akhirnya terluka. Tak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi atau berdebat. Itu hanya bisa disembuhkan hanya oleh perkataan bijak yang memulihkan pikiran yang luka itu. Wow, keren ya. Jadi pikiran yang terluka nggak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi. Jadi ketika Anda mengalami perbenturan dalam pikiran Anda, bingung ngambil keputusan ini, jangan Anda cari argumennya ya untuk menyembuhkannya. Bapak bilang, pikiran yang terluka itu tak bisa disembuhkan dengan sebuah argumentasi, lalu argumentasi itu Anda pakai untuk mendebat. Itu enggak itu? Apa yang sedang Anda tidak bisa terima itu. Nah, itu hanya bisa disembuhkan oleh perkataan bijak yang memulihkan pikiran yang luka itu. Ketika Bapak Saudara nanti bingung untuk memutuskan sesuatu, ya,
Karena Anda sedang ada dalam persimpangan, ya, antara daerah Taurat dan anugerah. Apa yang harus Anda lakukan? Anda mulai tanya Tuhan, Tuhan, ya, beri aku hati yang bijaksana. Bicaralah Tuhan, apa yang harus aku putuskan? Kesimpulan apa yang harus aku ambil? Keputusan apa yang harus aku ambil? Itu yang disebut, ya, sebagai perkataan yang bijaksana. Ya, memberi ruang kepada Tuhan untuk mengambil decision, keputusan dalam hidup Anda. Itu bijaksana. Ya, itu bijaksana. Amin. Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kenapa orang marah? Karena dia punya alasan, dia punya argumen sendiri, dan itu akan membangkitkan pertengkaran. Ya, tapi orang yang sabar, berpikir bijaksana, akan memadamkan perbantahan. Amin. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Ya. Nah, jadi memulai pertengkaran itu ada seperti membuka jalan air. Kayak orang buka keran itu loh. Ada enggak ya? Nah, bagaimana supaya kita tidak bertengkar? Kalau Anda tahu, undur sebelum perbantahan mulai. Tarik diri Anda. Ya, tarik diri Anda. Tidak melanjutkan dengan argumen Anda. Terus, Amsal 18 ayat yang ke-6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Apa itu bebal? Ya, bebal itu auban. Ya, jadi nggak mau mengerti, nggak mau apa ya, nggak mau diubah. Jadi dia itu merasa dirinya benar. Argumennya itu merasa pokoknya ini paling baik, paling the best. Ya, itu disebut bebal. Ya, dalam Alkitab ada ditulis namanya Nabal, betul ya? Itu suaminya Abigail. Ya, ketika dia mabuk, didatengin oleh tentaranya Daud untuk minta roti, ya nggak dikasih. Lalu Daud berikhtiar mau bunuh dia, betul nggak ya? Tapi istrinya bijaksana, saudara. Tahu kondisi seperti itu, dia cegat dulu, ya, tentara Daud ini. Maafkan suami saya, maafkan laki gue, kalau orang Jakarta bilang gitu ya. Memang dia itu bebal, kayak namanya Nabal. Itu yang ngomong siapa? Istrinya. Masa Anda nggak percaya sama istrinya Nabal? Kalau tetangganya yang ngomong gitu, mana lu tahu, betul nggak ya? Nah, tapi kalau bininya yang ngomong pasti benar. Karena apa? Bininya yang tahu lakinya. Makanya dapat info gitu. Ya, jangan pedulikan itu. Si Nabal. Sesuai dengan namanya. Memang dia bebal. Nah, Anda tahu ya? Karena kebebalannya hampir mati, betul nggak? Itu yang tadi yang dibilang, mulutnya berseru meminta pukulan. Kenapa? Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Amin. Jangan bebal. Orang kalau udah merasa punya argumen prinsip sendiri kadang-kadang gitu. Jadi orang bebal, betul nggak ya? Lalu berbantah-bantah. Nah, mulutnya tanpa disadari itu minta digebuk. Nanti akan ada petaka dalam hidupnya sebentar lagi. Ya, Amsal ya. Amsal pasal 20 ayat yang ketiga, ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya. Ya. Terhormatlah seseorang jika ia
menjauhi perbantahan. Amin. Bukan hina, saudara. Kalau Anda mundur, menutup keran kembali, supaya tidak terjadi perbantahan, itu bukan Anda jadi hina, tidak. Bukan Anda berarti kalah, tidak. Tapi Anda sedang bertindak benar. Menjauhi perbantahan. Ya. Nah, jangan sampai membiarkan amarah Anda meledak. Nah, saudara, semua itu mungkin Anda lihat, oh iya benar ya, baik ya. Tapi bagaimana saya bisa? Nah, untuk Anda bisa, semua keinginan Anda, keegoisan Anda itu seperti gunung yang kuat. Betul nggak ya? Yang harus dipindahkan, yang harus dirobohkan. Alkitab kadang-kadang memberikan satu gambaran tentang keinginan, ambisi, semangat manusia itu seperti sebuah benteng. Betul nggak ya? Yang melindungi dia. Entah itu kebenarannya, entah itu kekayaannya, kadang-kadang menjadi benteng dalam hidupnya. Gua kan kaya, gua kan pinter. Lah, itu membangun benteng. Artinya apa? Gua nggak butuh lu. Betul nggak? Gua lebih pintar daripada lu. Nah, gitu ya. Gua lebih benar daripada lu. Itu namanya membangun benteng. Tapi disebut benteng, ya. Benteng apa namanya? Nah, kalau orang bersikap seperti itu, namanya adalah benteng keangkuhan. Apa? Benteng keangkuhan. Nah, itu kalau bahasa Koreanya adalah adigang, adigung, adikuno. Oh, gitu ya. Itu bahasa Korea. Bahasa Korea. Ya. Ya, kalau bahasa Solonya ya, petita petiti. Kalau bahasa Jogjanya mungkin kemelinti gitu. Betul nggak ya? Ya, jadi benteng keangkuhan itu kan mungkin nggak tahu kalau bahasa Batak saya nggak ngerti gitu ya. Nanti saya tanya Pak Simon nanti aja gitu setelah waktu acara diskusi gitu ya. Tapi yang saya tahu aja itu bahasa rohnya tadi ya, adigang, adigung, adiguno, gitu ya. Wah, atau petita, petiti, atau kemelinti tadi dulu. Ya. Itu keren bahasa rohnya. Ya. Kalau nggak ngerti pakai bahasa roh itu ya keterlaluan lah. Ya. Betul nggak ya? Nah, saudara, orang sombong, angkuh, itu memasang benteng. Jadi kalau orang sudah satu kota ya atau negara, lalu punya benteng besar. Lalu orang di dalam benteng itu merasa aman, betul nggak ya? Terlindungi. Lah bentengnya apa? Benteng itu sesuatu yang besar. Betul nggak ya? Yang nggak bisa ditembus oleh musuh. Entah itu kekayaan Anda, entah itu kepintaran Anda, entah itu argumen Anda, dan sebagainya. Amin. Nah, bagaimana menaklukkan benteng-benteng seperti itu? Anda ingat ya? Yeriko itu kota besar, punya benteng yang besar. Amin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Di tangan Yosua, benteng yang besar itu roboh. Betul? Roboh. Bisa. Betul? Bisa dirobohkan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa beberapa orang membangun benteng-benteng dan membuat banyak argumentasi dan memegang pendapat tertentu dengan meninggikan diri melawan Allah? Nah, benar ya? Beberapa orang membangun benteng-benteng dan membuat banyak argumen, memegang pendapat tertentu dan meninggikan diri melawan Allah. Itu karena mereka puas dengan dirinya sendiri, membangun pendapat tentang kemampuannya sendiri dan mengira mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri. Amin. Anda lihat ya, orang yang diajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat selalu diajar untuk mandiri itu. Ya, itu sangat dihargai. Orang-orang yang mandiri itu, wah, dia mandi sendiri. Nah, mandiri. Di kalangan orang dunia yang dididik di bawah pengetahuan baik dan jahat itu. Pasti diajar, kamu harus mandiri seperti itu.
Nah, saudara, kalau kita belajar dalam pohon kehidupan, Anda nggak diajar mandiri. Sampai kapanpun, Allah tidak pernah mengajarkan Anda untuk mandiri. Kenapa? Karena ketika Allah itu menciptakan manusia itu didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang selalu bergantung kepada Dia. Betul? Ya. Nah, bedakan nanti antara mandiri seperti didikan di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat dan tanggung jawab atau kedewasaan sebagai anak Allah. Itu beda. Nanti ya. Nah, ketika Anda sudah bertanggung jawab, Anda akan dipercayakan. Tapi walaupun Anda sudah dipercayakan, Anda harus tetap punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang Anda kerjakan. Dan Anda tetap connect dengan Dia, tetap bergantung dengan Dia. Nggak pernah lepas, betul nggak? Tetap dikontrol oleh Allah. Nah, itu bedanya. Didikan di bawah pohon kehidupan sama di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Siapa yang masih mau lanjut sekolah di bawah pohon kehidupan itu? Dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, belum terlambat kalau Bapak Saudara mau mundur. Betul nggak ya? Tapi kalau Anda tahu, ini berguna bagi Anda, nah Anda akan lanjutkan. Aku harus lulus cum laude. Seperti Yesus. Betul nggak ya? Nah, seperti Yesus. Banyak hal, saudara, perasaan Anda yang harus terluka kadang-kadang. Harga diri Anda yang harus diinjak-injak. Sekolah di bawah pohon kehidupan itu. Untuk apa? Supaya Anda tidak memerlukan lagi. Ketika Anda nggak punya harga dirimu, karena sudah Anda buang, hargamu bukan turun. Hargamu diganti prestasinya dengan harganya Yesus. Tuh. Lebih tinggi dari segala-galanya. Kenapa? Bukan hargamu lagi, tapi harga Yesus yang ada label di dalam diri Anda. Seperti orang menghormati Yesus, orang juga akan menghormati Anda. Beda dengan tuntutan-tuntutan yang dibangun di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Amin. Nah, ini kata Allah Bapak begini ya. Kenapa? Orang tidak untuk berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri ini. Bapak katakan, sebenarnya aku tak pernah merencanakan makhluk-makhluk ciptaan anakku untuk mampu berdiri sendiri. Nah, semua makhluk bergantung kepadaku pada segala saat. Itu tentu membutuhkan ketaatan. Mereka yang mulai berpikir bahwa mereka dapat berdiri sendiri, artinya telah memutuskan hubungan mereka dengan aku. Ya, jika Anda sudah mulai memutuskan untuk berdiri di bawah kaki Anda sendiri, itu artinya Anda juga mengambil statement, keputusan bahwa Anda memutuskan hubungan dengan Allah. Ya, dengan kata lain, Tuhan nggak usah ikut campur, aku bisa sendiri. Ya, setiap hari kalau bisa Anda ginilah nyanyi lagu Pantai Kustakunen. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya. Coba yang di sini yang sudah mulai berpikir, aku bisa kok jalan sendiri. Aku mampu kok jalan sendiri. Ada yang sudah mulai berpikir seperti itu. Mulai bertobat. Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri tanpamu. Tanpa Yesus di sisiku. Tanpa Yesus besertaku. Tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Pastikan Anda bersama Yesus. Ketika Anda mulai berpikir, aku bisa, aku mampu,
Aku sanggup. Itu artinya Anda putus dengan Allah. Tuhan kok nggak perlu intervensi dalam hidup saya. Aku bisa kok. Aku mampu. Itu artinya berdiri di bawah kaki sendiri. Amin. Nah, setiap hari, semakin Anda mengenal Allah, semakin Anda bergantung kepada Allah. Amin. Nah, kenapa? Yang dinilai Allah bukan hasil yang Anda lakukan, tapi nilai ketaatan di dalam hidup Anda itu loh. Nilai ketaatan itu muncul kalau Anda sering dengar arahan daripada Dia dan melakukan setiap hari apa yang Dia arahkan di dalam kehidupan Anda. Sehingga Tuhan puas. Tak suruh begini, beres. Ya, aku perintah sini nih, beres. Gitu loh. Selalu bergantung. Amin. Kecenderungan membawa ide gagasanmu sendiri kepada Tuhan untuk diberkati, you know, itu juga mulai tinggalkan. Tuhan, menurut saya itu begini loh, tolong Tuhan kuasamu menyertai ide saya ini ya, awas ya kalau enggak, pakai ancam-ancam lagi. Betul enggak ya? Lalu Tuhan dipamer-pamerin, you know. Nanti tak kasih persepuluhan. Tuhan ketawa, gitu. Ya, Tuhan nggak pernah butuh persepuluhan Anda. Tuhan ingin ketaatan Anda, Win. Nah, ini penting, saudara. Jangan Anda bangga bayar persepuluhan, lalu Anda bisa ngatur Tuhan. Persepuluhan itu punyanya Tuhan. Ketika Anda memberikannya, itu nilainya ketaatan, bukan duitnya. Itu nggak, bukan jumlahnya. Tapi nilainya ketaatan. Ya, dia taat, seperti itu aja. Nah, belajar ya. Belajar jadi orang yang benar. Jadi menjadi anak Allah yang benar. Amin. Jadi semua makhluk itu harus belajar tiap hari, punya rasa bergantung kepada Allah. Ya, mereka yang mulai berpikir bahwa mereka dapat berdiri sendiri telah memutuskan hubungan mereka denganku. Ya, nah, terus apa yang katakan Bapak? Aku tak akan membiarkan hal ini. Tetapi kepada mereka diberikan satu kali lagi kesempatan untuk terhubung denganku kembali. Caranya, melalui pengorbanan anakku. Pencurahan darah di kayu salib itu adalah sambungan hidup kembali yang ditawarkan kepada semua makhluk. Amin. Akibat orang jadi egois lalu merasa bisa berjalan di bawah kaki sendiri, jadi mandiri itu, membuat mereka jauh terputus dengan Allah. Yesus datang membuat sebuah rekonsiliasi, betul? Supaya terjadi hubungan kembali antara manusia dengan Bapa. Nah, mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ini harus punya cara memandang yang baru, cara gaya hidup yang baru. Apa cara gaya hidup barunya? Selalu bergantung kepada Tuhan. Betul? Mau ngerti Tuhan tiap hari. Ya. Mau ngerti Tuhan. Jangan terus setiap hari nyanyi, dia mengerti, dia peduli. Tuhan, apakah engkau nggak ngerti? Utangku banyak. Oh Tuhan, apakah engkau nggak mengerti? Nah, menuntut untuk Tuhan mengerti. Ya, kurangi. Kalau perlu, lenyapkan itu. Tuhan pasti mengerti Anda. Betul? Sekarang persoalannya, apakah Anda ngerti Tuhan atau enggak? Mengenal isi hatimu. Harusnya lagunya seperti itu. Ya, aku pun bersyukur. Ya, mengenal isi hatimu. Jangan terus diganti. Mengenal isi dompetmu. Aku pun bersyukur. Banyak orang Kristen kan begitu. Tuhan, apa yang kau berikan kepadaku? Sambil manjung. Nah, Anda harus ngerti Tuhan. Amin. Ngerti Tuhan. Tuhan, aku mau ngerti.
Di balik semua peristiwa yang sedang saya alami ini, apa maksud semuanya itu? Aku mau tahu, aku mau mengerti, ya, apa yang ingin kau kerjakan. Tuhan, aku mengerti apa yang harus kau ubah dalam hidupku. Betul? Nah, syukur-syukur dia bilang, aku mau ngubah dompetmu. Puji Tuhan. Nah, amin. Oke, kita baca beberapa ayatnya untuk menutup ini. Oke, Kolose 1, 19 sampai 20. Kolose 1, 19, 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Nah, pendamaian di sini pakai kata rekonsiliasi. Ya, darah Tuhan Yesus memperdamaikan, yang membuat Anda terkonek kembali dengan surga, dengan Bapa. Amin. Nah, saudara, mulai belajar, ya, jangan jadi orang sombong. Ya, kenapa? Satu-satunya jalan bagi orang sombong seperti itu adalah dengan membuktikan bahwa cara-cara mereka itu tidak akan berhasil. Ya, nah, ini gambarnya siapa? Ya, ini gambarnya Karl Marx. Ya, siapa itu Karl Marx? Ya, perhatikan di sini. Lihat paham komunisme yang diciptakan oleh Karl Marx setelah 48 tahun dijalankan, akhirnya gagal total dan sampai sekarang tak ada yang mempercayai teori itu lagi. Negara-negara yang pernah memakai sistem itu kemudian dengan malu mundur dan mencampur sistem mereka dengan sosialisme atau cara lain. Itu yang pernah terjadi di dunia, ya. Terus, tetapi aku dapat mempercepat proses seperti itu melalui doa orang-orang kudusku di dunia. Aku dapat mengirimkan roh pertobatan kepada mereka. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku. Kalau tidak, aku tarik mereka datang. Doa orang benar membuka jalan bagiku untuk mengirim roh pertobatan itu kepada seseorang atau kepada sebuah negara. Amin. Nah, saudara, dulu paham Karl Marx sangat dibanggakan. Betul nggak? Jika ada beberapa negara yang menjadi negara komunisme seperti itu, mereka bangga dengan sistem itu. Tapi sekarang mereka malu sendiri, ya, mulai mundur, mulai apa ya, ada kombinasi dengan sosialisme dan sebagainya seperti itu. Ya, itulah yang terjadi di muka bumi ini. Jadi Karl Marx itu merasa apa? Gua bisa berdiri di bawah kaki sendiri, sombong, bisa ngatur sendiri. Nah, harusnya tiap langkah Anda itu diatur oleh siapa? Oleh Tuhan, bukan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya. Ya, diatur oleh Tuhan. Yeskiel 33 ayat 8, ya. Ini WO-nya, ya. Bagi orang-orang yang telah terlanjur berdiri di bawah kaki sendiri. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hei orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggunganjawab atas nyawanya dari padamu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang jahat, kita harus memberitahu, memperingatkan supaya orang itu bertobat. Kalau tidak, nanti kita akan dituntut, ya, atas nyawanya kalau dia sampai binasa. Kenapa? Dia tidak bertobat sampai akhirnya mengalami kebinasaan karena nggak ada yang pernah memperingatkannya. Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum, kecuali mereka sendiri mengambil keputusan untuk murtad. 2 Korintus 7, 8-9. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya.
Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan karena kami. Ya, jadi saudara, Paulus tuh kalau khotbah kadang-kadang saklek, keras. Sehingga membuat orang tuh kadang-kadang sampai terluka seperti itu ya. Berduka. Nah, di dalam ayat tadi benar ya dikatakan ya. Paulus itu ketika jemaat itu terluka dan sebagainya karena khotbahnya itu, dia nggak ngomong begini, maafin aku ya, tadi aku keselio lidah. Maaf ya. Gitu? Melihat firman kebenaran itu disampaikan, lalu banyak yang tertemplak, itu nggak itu? Lalu sedih karena dirinya yang ditunjuk itu. Paulus itu nggak pernah, aduh kenapa ya? Apalagi saudara ya, kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan itu yang silau dengan orang kaya. Jadi khotbah itu hati-hati. Jangan sampai orang kaya yang duduk depan itu tersungging. Nah, kalau tersungging, kurang jatahnya. Nanti gitu ya. Wah, saudara, nanti kalau sampai keceplos dia tersinggung, dikejar saudara. Maaf tadi bro, maksud saya ini bukan untuk Anda. Nah, gini. Nah, Paulus bukan tipe seperti itu. Ketika firman itu disampaikan, pedang itu menancap, menusuk, membuat orang berduka. Paulus berkata, ya, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Aku tidak menyesalkannya. Jadi enggak saya ralat surat itu. Memang itu pesan Tuhan untuk kalian. Ya. Nah, memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, itu dalam hati kecilnya. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita. Kenapa? Lihat buahnya. Ternyata sukacita, duka cita menurut kehendak Tuhan itu menghasilkan sebuah pertobatan. Amin. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Kalau Anda berduka cita karena Anda nyolong, digebukin, masuk penjara, nah itu bukan. Tapi kalau Anda berduka cita karena Allah mau membenahi gaya hidup Anda, ya, dan Anda harus kehilangan ya apa yang Anda dambakan, prinsip hidup Anda dan sebagainya, itu kehendaknya, pasti hasilnya apa? Sebuah pertobatan. Amin. Yuk kita tutup dengan ini ya, pesan Bapak malam hari ini. Paulus dengan tulisan-tulisannya yang berisi teguran kepada orang Korintus telah membangkitkan duka cita di antara mereka. Namun, aku dapat membuat duka cita seperti itu juga dengan berbagai cara yang lain. Doa orang kudus di bumi akan membuka jalan bagiku. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Jangan sampai yang mendengarkan 3 sesi tentang disilusi ini, Anda orangnya yang kena disilusi. Karena apa? Anda kecewa. Karena Anda sedang berilusi. Anak-anak Allah sedang bukan berilusi, tapi beriman. Mendengar. Karena hidup dalam pewahyuan Allah. Pastikan. Ya, belajar. Nanti review kembali. Ya, 3 sesi tentang disilusi ini Bapak-Ibu Saudara coba. Kembali, ya, Anda cek, Anda dengarkan kembali. Ya, ini penting sekali. Saya sendiri, ya, kadang-kadang habis mengajar seperti itu. Kadang saya putar khotbah saya sendiri. Pak anak saya kadang-kadang, papi dengerin khotbahnya sendiri. Dia ngomong di belakang saya gitu. Tapi kadang-kadang saya dengar gitu. Lah, kayak kadang-kadang diberkati juga. Hari ini ya, saya lebih fokus pada Bapak Saudara ketika saya mendengarkan lagi gitu ya, apa yang saya sampaikan dalam ini. Saya diberkati juga gitu loh. Ya, dengar sekali, dengar 2 kali, itu beda. Gitu. Lah banyak nanti rema yang akan Tuhan tanamkan pada kita semuanya, ya. Ada kadang-kadang lagi belajar gitu ya, lalu difoto gitu, Pak Gideon saya lagi belajar nih gitu ya. Banyak yang begitu, puji Tuhan, ya bilang.
Saya mengajar saya senang, ya. Ada murid-murid rajin untuk belajar kebenaran, pengen tahu lebih dalam lagi. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Malam hari ini tentang disilusi sudah kita selesaikan. Besok kita akan lanjut ya. Sebenarnya kemarin kan kebalik. Nah, besok akan kita bahas tentang kesembuhan memori ya, kesembuhan memori. Ayo memorinya yang full dengan yang file-file yang nggak berguna, mau diangkat, mau disembuhkan, besok ya. Ya, oke, ya. Kita bersama-sama kembali. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.